Infantino sudah memastikan Iran tetap ikut dan pemerintah Iran tetap ya perang boleh berlangsung tetapi Piala Dunia tetap mereka akan ikut apapun itu. Memang ada usulan dari Iran untuk kalau boleh memindahkan tempat pertandingan mereka ya. Mereka berada di grup G ya bersama dengan Selandia Baru, ada Belgia, ada Mesir dan itu bisa ke Meksiko. Mereka ingin main di luar Amerika karena konflik yang terjadi ya perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika dan Israel. Dan tentunya ini harus menjadi perhatian utama. Tapi ketika FIFA menolak, ya karena ini bisa mengubah sistem pertandingan dengan memindahkan Iran ke Meksiko, dan itu tidak akan mungkin, ya tetap harus bermain di Amerika, dan Iran meminta untuk jaminan keamanan untuk timnya. Amerika sudah menyanggupi itu, bahkan Donald Trump sebagai presiden Amerika sudah menyatakan siap untuk bisa menerima ya tim Iran. Yes, alhamdulillah 10 kabar bagus timnas Indonesia di sepanjang bulan Mei tahun 2026. Skuad Garuda punya jadwal super sibuk. Ada juga kabar dari pelatih timnas Indonesia John Hartman yang ngebet banget ingin juara Piala AFF 2026 usai gagal juara di FIFA Series kemarin. Dan satu berita lagi yang tak boleh kalian lewatkan tentang bikin geleng-geleng kepala. Timnas Indonesia senior resmi di pot 4 drawing Piala Asia 2027. Ada juga kabar sangat mengembirakan datang dari FIFA untuk Indonesia. Skuad Garuda resmi gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Benarkah begitu? Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia resmi di pot 4 drawing Piala Asia 2027, membuka gambaran awal perjalanan panjang skuad Garuda menuju turnamen elit Asia. Pengumuman resmi dari AFC menempatkan Timnas Indonesia di pot keempat untuk undian Piala Asia 2027 yang akan digelar di Riyadh. Posisi ini bukan sekedar angka, tetapi juga gambaran tantangan yang menanti di fase grup. Ada 3 faktanya. Fakta pertama, pot 4 dan bayang-bayang grup berat. Penempatan di pot keempat membuat Indonesia hampir pasti bertemu tim-tim kuat dari pot 1 hingga pot 3. Sistem undian yang mempertemukan 4 tim dalam satu grup dari total 6 grup menjadikan setiap posisi pot sangat menentukan peta persaingan. Dengan komposisi pot pertama yang diisi raksasa seperti Jepang, Iran, hingga Australia, peluang Indonesia masuk grup neraka terbuka lebar. Kondisi ini menuntut kesiapan ekstra, bukan hanya dari sisi teknis tetapi juga mental bertanding. Pengalaman menghadapi tekanan akan menjadi kunci, karena lawan-lawan dari pot atas memiliki kualitas, pengalaman, dan konsistensi di level Asia yang sudah teruji. Fakta kedua, ranking FIFA jadi dasar penentuan. Pembagian pot sepenuhnya mengacu pada peringkat dunia terbaru, di mana Indonesia saat ini berada di posisi 122. Meski berada di pot terbawah, Indonesia bukan tim dengan ranking terendah. Masih ada beberapa negara lain seperti Singapura dan Kuwait yang berada di bawah Garuda. Menariknya, ada pengecualian untuk tuan rumah Arab Saudi yang tetap masuk pot 1 meski peringkatnya di luar 50 besar dunia. Ini menunjukkan bahwa faktor tuan rumah tetap memiliki privilege tersendiri dalam struktur kompetisi, sekaligus mempertegas bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi standar kompetisi yang sangat tinggi sejak awal. Fakta ketiga, mengulang cerita manis edisi sebelumnya. Situasi ini bukan hal baru. Bagi Indonesia, pada edisi sebelumnya, Indonesia juga berada di pot keempat bahkan dengan posisi ranking lebih rendah. Saat itu, Indonesia tergabung di grup sulit bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Namun justru dari tekanan itulah lahir pencapaian historis dengan lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa status underdog bukan akhir dari segalanya. Dengan persiapan matang dan mental bertanding yang kuat, Indonesia mampu melampaui ekspektasi. Kini dengan pengalaman yang sudah dimiliki, peluang untuk mengulang bahkan melampaui capaian itu tetap terbuka. Drawing di Riyadh akan menjadi titik awal penentuan nasib. Dari sana, perjalanan baru bermulai, membawa harapan bahwa cerita 2 tahun lalu bukan sekedar kebetulan, melainkan fondasi untuk langkah yang lebih besar. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman mampu meraih gelar juara Piala Asia kali ini? Atau kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo John Hartman, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, juara Piala Asia harga mati.
Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo, terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Status di pot keempat memang langsung memberi kesan jalan yang terjal, tetapi justru disitulah letak peluangnya. Timnas Indonesia tidak lagi datang sebagai tim yang benar-benar asing di level Piala Asia 2027. Pengalaman lolos dari fase grup pada edisi sebelumnya telah mengubah cara pandang lawan, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri skuad. Langkah menarik John Hartman di TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF. Langkah menarik John Hartman di TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF menjadi sorotan menjelang persiapan tim nasional menghadapi turnamen regional 2026. Keputusan pelatih dalam memilih komposisi pemain untuk pemusatan latihan menghadirkan nuansa baru sekaligus membuka ruang persaingan yang lebih luas di skuad Garuda. Dari pilihan pemain hingga arah strategi, ada dinamika menarik yang mulai terlihat. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, pemanggilan wajah baru dari kompetisi lokal. Langkah John Hartman memanggil 23 pemain untuk pemusatan latihan menunjukkan keberpihakan pada performa di kompetisi domestik. Mayoritas pemain berasal dari kasta tertinggi Liga Indonesia, menandakan bahwa kompetisi lokal masih menjadi fondasi utama dalam membangun kekuatan tim nasional. Hanya satu nama yang berkarir di luar negeri, yaitu Marcelino Ferdinand, yang tetap dipercaya sebagai bagian dari skuad. Pengamat sepak bola nasional Supriyono Prima melihat keputusan ini sebagai pendekatan yang segar. Ia menilai para pemain yang dipanggil memang tengah menunjukkan performa menjanjikan. Ini sebuah langkah menarik walaupun skalanya masih AFF. Saya melihat Coach John ingin memberi kesempatan yang sama kepada pemain agar lebih luas. Bisa dibilang pemain yang dipanggil ini punya performa yang baik di Super League, ujarnya. Pemanggilan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pintu timnas terbuka bagi siapapun yang tampil konsisten. Fakta kedua, TC sebagai ajang seleksi dan pembentukan kerangka tim. Pemusatan latihan yang dijadwalkan berlangsung selama 5 hari di Jakarta bukan sekedar agenda rutin, tetapi menjadi tahap awal dalam menyaring komposisi terbaik tim. Dalam periode ini, pelatih akan mengamati kemampuan individu sekaligus kecocokan antar pemain sebelum menentukan kerangka utama tim menuju turnamen. Supriyono menegaskan bahwa kompetisi profesional seharusnya bermuara pada kontribusi di level tim nasional. Muara kompetisi memang ke tim nasional. Kesempatan pemanggilan ini jadi momentum yang bagus buat pemain untuk persaingan menuju Piala Asia dan Piala Dunia. Coach John akan punya gambaran bagaimana jika pemain dari liga lokal ini digabung dengan yang dari liga luar, ujarnya. Artinya, TC ini bukan akhir, melainkan awal dari proses panjang pembentukan tim yang lebih solid. Fakta ketiga, absennya nama besar dan pertimbangan teknis pelatih. Tidak masuknya beberapa nama seperti kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam memunculkan tanda tanya, namun hal ini dinilai sebagai bagian dari strategi teknis pelatih. Dalam sepak bola modern, posisi kiper tidak hanya soal refleks dan penyelamatan, tetapi juga kemampuan membangun serangan dari bawah. Supriyono melihat bahwa setiap pelatih memiliki preferensi tersendiri dalam menentukan pemain. Memang seharusnya pemanggilan pemain itu yang pertama melihat statistik, tapi kita perlu tahu juga bahwa ini masih dalam tahap seleksi kan? Nanti barulah lihat kebutuhan timnas seperti apa, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa tren kiper saat ini menuntut kemampuan distribusi bola yang baik, sehingga keputusan pelatih kemungkinan besar didasarkan pada kebutuhan taktik tersebut. Dengan waktu menuju Piala AFF 2026 yang masih cukup panjang, langkah ini terasa sebagai fondasi awal yang menjanjikan. Ruang kompetisi terbuka, eksperimen dilakukan, dan arah permainan mulai dibentuk. Ini bukan sekedar pemanggilan pemain, tetapi proses mencari identitas tim yang siap bersaing di level yang lebih tinggi. Alasan Jay Itzes selalu tampil habis-habisan saat membela timnas Indonesia. Alasan Jay Itzes selalu tampil habis-habisan saat membela timnas Indonesia menjadi gambaran tentang semangat dan komitmen tinggi para pemain Garuda di tengah perjalanan timnas yang terus berkembang di level internasional. Meski sempat tersendat di kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan baru kembali tumbuh seiring dukungan supporter yang tak pernah padam. Ada satu benang merah yang tak terpisahkan dari performa tim ini, yakni energi dari tribun. Berikut ini 3 faktanya.
dukungan supporter jadi sumber energi utama, fakta pertama. Atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia bukan sekedar latar pertandingan, melainkan menjadi bahan bakar utama bagi para pemain di lapangan. JITZES merasakan langsung bagaimana dukungan itu mengalir dan memberi dorongan ekstra setiap kali timnas bertanding, terutama saat bermain di kandang. Ia menegaskan bahwa komunikasi dengan penggemar selalu berjalan dua arah karena mereka memberi begitu banyak energi dan dukungan mereka sungguh luar biasa. Memberi kami dorongan ekstra, tahu kan, untuk terus maju dan terus bermain dengan sepenuh hati. Menurutnya kalau bukan karena para penggemar, ya mungkin kami tidak akan berada di posisi sekarang. Pernyataan ini menunjukkan betapa besar peran supporter dalam membentuk mental dan performa tim. Rasa tanggung jawab untuk memberi yang terbaik, fakta kedua. Di balik setiap pertandingan, tersimpan kesadaran bahwa para pemain membawa harapan jutaan pendukung. Inilah yang membuat JITZES selalu mengingatkan rekan-rekannya agar tampil total tanpa menyisakan tenaga. Ia menyampaikan bahwa segala yang dilakukan di lapangan adalah untuk orang-orang. Kami memiliki kewajiban kepada mereka untuk menunjukkan diri kami dan selalu memberikan yang terbaik. Pernyataan ini menjadi refleksi bahwa bermain untuk timnas bukan sekedar tugas profesional, tetapi juga bentuk pengabdian kepada bangsa dan para pendukung setia. Atmosfer sepak bola Indonesia disebut unik. Fakta ketiga. JITZES yang merumput di Eropa mengakui bahwa gairah sepak bola Indonesia memiliki karakter yang berbeda. Bahkan jika dibandingkan dengan Italia yang dikenal memiliki fanatisme tinggi, suasana di Indonesia tetap terasa istimewa. Ia mengungkapkan bahwa untuk berbicara lagi tentang gairah yang ada di sini, itu benar-benar berbeda dari apapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Bahkan di Italia, di mana gairahnya memang sangat kuat, di Indonesia itu benar-benar berbeda. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia memiliki identitas kuat yang mampu memberikan pengalaman unik bagi para pemain. Dalam perjalanan panjang menuju level yang lebih tinggi, kekuatan terbesar timnas Indonesia ternyata tidak hanya berasal dari strategi atau kualitas pemain, tetapi juga dari ikatan emosional yang kuat dengan supporternya. Energi itu terus mengalir, menjadi bahan bakar yang membuat para pemain berani berjuang habis-habisan di setiap laga. Catat tanggalnya teman-teman. Jadwal lengkap Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2026. Jadwal lengkap Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2026 menjadi gambaran awal perjalanan berat yang akan dilalui Garuda Muda di level Asia. Turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga panggung pembuktian bagi perkembangan sepak bola usia muda Indonesia di tengah ketatnya persaingan. Hasil undian menempatkan Indonesia di grup yang penuh tantangan. Berikut ini 3 faktanya. Grup maut yang penuh sejarah, fakta pertama. Timnas Indonesia U17 harus menerima kenyataan berada di grup B bersama Jepang, Cina, dan Qatar, 3 negara dengan rekam jejak kuat di level Asia. Ketiganya bukan hanya langganan tampil di turnamen ini, tetapi juga pernah mencicipi gelar juara sehingga membawa pengalaman dan mental juara yang tidak bisa dianggap remeh. Situasi ini membuat grup B langsung dilabeli sebagai grup maut sejak awal. Bagi Garuda Muda ini bukan sekadar pertandingan biasa melainkan ujian sesungguhnya untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim dalam menghadapi lawan-lawan elit Asia. Tekanan tinggi justru bisa menjadi bahan bakar untuk tampil lebih berani dan mengejutkan. Jadwal krusial penentu nasib, fakta kedua. Perjalanan Indonesia akan dimulai dengan menghadapi Cina pada 5 Mei 2026, dilanjutkan melawan Qatar pada 9 Mei 2026, dan ditutup dengan laga berat kontra Jepang pada 12 Mei 2026. Seluruh pertandingan digelar di King Abdullah Sport City Training Stadium Jeddah yang akan menjadi saksi perjuangan Garuda Muda. Urutan pertandingan ini sangat menentukan. Laga pembuka melawan Cina menjadi momen penting untuk membangun kepercayaan diri. Jika mampu meraih hasil positif, peluang untuk melangkah lebih jauh akan terbuka. Sebaliknya, hasil buruk bisa menjadi beban yang sulit dilepaskan di 2 laga berikutnya. Ajang pembuktian Garuda Muda, fakta ketiga. Turnamen ini menjadi tolok ukur nyata bagi perkembangan Timnas Indonesia U17 setelah berbagai hasil yang didapat di kompetisi sebelumnya. Kesempatan menghadapi tim-tim besar Asia memberi pengalaman berharga yang tidak bisa digantikan oleh laga uji coba biasa. Lebih dari sekadar hasil akhir partisipasi di Piala Asia U17 2026, adalah tentang membangun mental bertanding, memperkuat karakter tim, dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi usia muda Asia. Setiap pertandingan akan menjadi cerita penting dalam proses panjang menuju masa depan sepak bola nasional. Lebih lanjut, situasi ini menempatkan Timnas Indonesia U17 dalam tekanan sekaligus peluang besar. Berada di grup maut memang terlihat berat di atas kertas,
tetapi justru membuka ruang untuk membuktikan kualitas yang selama ini terus dibangun. Menghadapi tim dengan sejarah kuat seperti Jepang, Cina, dan Qatar akan memaksa para pemain tampil lebih disiplin, berani, dan matang dalam mengambil keputusan di lapangan. Di sisi lain, tantangan ini juga menjadi ujian mental. Jika mampu mencuri poin di laga awal, kepercayaan diri tim bisa meningkat drastis dan mengubah peta persaingan di grup. Namun jika gagal memanfaatkan momentum, tekanan akan semakin besar di pertandingan berikutnya. Kunci utamanya ada pada konsistensi permainan dan keberanian untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memberi perlawanan nyata. Turnamen ini terasa seperti titik penting dalam perjalanan Garuda Muda. Bukan hanya soal lolos atau tidak, tetapi tentang bagaimana tim ini menunjukkan identitas permainan dan daya saingnya di level Asia. Tantangan besar ini bukan alasan untuk mundur, justru jadi panggung terbaik untuk menunjukkan keberanian. Lawan yang kuat akan memaksa setiap pemain mengeluarkan kemampuan terbaiknya, melampaui batas yang selama ini terasa sulit ditembus. Dari situ karakter dan mental juara mulai terbentuk. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kerja keras selama ini tidak sia-sia. Fokus pada satu laga ke laga berikutnya, jaga kepercayaan diri, dan berani mengambil momen. Hasil besar selalu dimulai dari keyakinan kecil yang dijaga dengan konsisten. Garuda Muda punya peluang untuk mengejutkan banyak orang. Bermain tanpa takut, berjuang sampai akhir, dan jadikan tekanan sebagai energi untuk tampil lebih tajam. Seperti kita ketahui sebelumnya, Timnas Indonesia U17 bersiap menghadapi tantangan besar di Piala Asia U17 2026 yang akan digelar di Arab Saudi malam ini juga pada 5 hingga 22 Mei. Garuda Muda tergabung di grup B bersama 3 kekuatan besar Asia, yakni Jepang, China, dan Qatar. Sebuah komposisi yang membuat persaingan terasa timpang sejak awal. Menariknya, hanya Indonesia yang belum pernah mencicipi gelar juara di ajang ini, dan di tengah tekanan itu, ada 3 faktanya. Fakta pertama, dikepung tim bertabur gelar. Grup B bisa disebut sebagai grup neraka bagi Timnas Indonesia U17. Jepang datang dengan reputasi mentereng sebagai 4 kali juara, yakni pada 1994, 2006, 2018, dan 2023. China juga bukan lawan sembarangan, dengan 2 gelar juara pada 1992 dan 2004. Sementara Qatar pernah merasakan puncak kejayaan pada 1990. Di tengah dominasi tersebut, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang belum pernah mengangkat trofi Piala Asia U17. Situasi ini menciptakan kontras tajam antara pengalaman para rival dengan perjalanan Garuda Muda yang masih mencari puncak prestasi. Tekanan jelas ada, namun di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang untuk menciptakan kejutan besar jika mampu tampil tanpa beban. Fakta kedua, modal sejarah dan pengalaman terbaru. Meski belum pernah menjadi juara, Timnas Indonesia U17 bukan tanpa catatan positif. Prestasi terbaik mereka terjadi pada 1990 ketika mampu menembus babak semifinal, sebuah capaian yang hingga kini masih menjadi patokan tertinggi. Lebih dekat ke masa kini, skuad muda Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Pada Piala Asia U17 2025, mereka berhasil melaju hingga perempat final, bahkan lolos sebagai juara grup. Namun perjalanan itu harus terhenti setelah kalah telak 0-6 dari Korea Utara di babak gugur. Hasil tersebut menjadi pelajaran penting bahwa konsistensi di fase knockout masih menjadi pekerjaan rumah besar. Fakta ketiga, peluang ke Piala Dunia U17 2026 masih terbuka. Turnamen ini tidak hanya soal gengsi kawasan Asia, tetapi juga menjadi gerbang menuju panggung dunia. Tersedia 8 tiket ke Piala Dunia U17 2026 yang akan diberikan kepada tim yang berhasil melaju hingga babak perempat final. Artinya, peluang Indonesia tetap realistis selama mampu menembus fase grup yang berat. Dengan sistem ini, Garuda Muda tidak harus menjadi juara grup untuk menjaga mimpi tetap hidup. Cukup finish di posisi yang membawa mereka ke perempat final. Tantangannya jelas besar, namun jalannya masih terbuka bagi tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto untuk menorehkan sejarah baru. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia U17, bravo Kurniawan Dwi Yulianto, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, juara Piala Asia U17 dan lolos otomatis ke Piala Dunia U17. Harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar.
Ayo, terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Grup ini jelas menghadirkan ketimpangan pengalaman yang cukup mencolok karena 3 lawan Indonesia datang dengan tradisi juara yang kuat, sementara Garuda Muda masih membangun pojakan di level elit Asia. Situasi seperti ini biasanya membuat tekanan meningkat sejak laga pertama, apalagi ekspektasi publik ikut membesar setelah performa menjanjikan di edisi sebelumnya. Wow, sangat mantap! Agenda pada Timnas Indonesia 2026. FIFA Matchday, Piala AFF hingga ASEAN Cup 2026. Tahun 2026 diprediksi menjadi salah satu periode paling sibuk sekaligus menentukan bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menghadapi rangkaian agenda besar mulai dari FIFA Matchday hingga 2 turnamen bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Jadwal yang padat ini bukan hanya soal kuantitas pertandingan, tetapi juga kualitas lawan dan tekanan kompetisi. Di tengah peluang besar untuk bersinar, ada tantangan yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan kedalaman skuad. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, ujian awal lewat FIFA Matchday dan laga kontra Oman. Sebelum masuk ke turnamen utama, Timnas Indonesia lebih dulu menjalani pemanasan penting melalui FIFA Matchday pada Juni 2026. Salah satu lawan yang sudah dipastikan adalah Oman, dengan pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni. Laga ini bukan sekedar uji coba biasa, tetapi menjadi tolok ukur awal sejauh mana kesiapan tim menghadapi jadwal panjang di depan mata. Pertemuan melawan Oman juga memiliki nilai strategis, karena rekor kedua tim terbilang cukup berimbang. Artinya, pertandingan ini bisa menjadi ajang pembuktian sekaligus kesempatan untuk membangun kepercayaan diri pemain. Dengan atmosfer kandang dan dukungan supporter, Timnas Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan momentum untuk memulai tahun sibuk dengan hasil positif. Fakta kedua, Piala AFF 2026 jadi medan persaingan ketat di fase grup. Setelah FIFA Matchday, fokus beralih ke Piala AFF 2026 yang akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Komposisi grup ini menghadirkan tantangan besar karena dihuni tim-tim yang memiliki kualitas dan pengalaman di level Asia Tenggara. Vietnam sebagai juara bertahan menjadi lawan paling diwaspadai, sementara Singapura dan Kamboja berpotensi menghadirkan kejutan. Jadwal pertandingan yang berdekatan menuntut konsistensi performa serta rotasi pemain yang tepat. Dengan sistem round robin, hanya 2 tim terbaik yang berhak melaju ke semifinal, sehingga setiap laga akan sangat menentukan langkah Timnas Indonesia di turnamen ini. Fakta ketiga, peluang jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Usai Piala AFF, Timnas Indonesia berpotensi menghadapi tantangan yang tak kalah besar di FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober. Turnamen ini merupakan inisiatif baru untuk meningkatkan level kompetisi di Asia Tenggara, dan Indonesia disebut-sebut berpeluang menjadi tuan rumah untuk Divisi 1. Jika skenario ini terwujud, Timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Bermain di kandang tentu menjadi keuntungan besar karena dukungan supporter bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain. Namun, di sisi lain, tekanan juga akan meningkat karena ekspektasi publik terhadap hasil maksimal semakin tinggi. Dengan rangkaian agenda tersebut, tahun 2026 bukan hanya tentang jadwal padat, tetapi juga tentang momentum penting bagi Timnas Indonesia untuk naik level. Setiap pertandingan menjadi panggung pembuktian bahwa skuad Garuda mampu bersaing dan berkembang di tengah ketatnya persaingan kawasan. Bikin geleng-geleng kepala. Skuad Garuda bakal bertarung di FIFA Matchday Juni 2026. Rekor pertemuan Timnas Indonesia versus Oman hampir imbang. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan penting pada FIFA Matchday Juni 2026 dengan menghadapi Oman, lawan yang kerap menjadi ujian serius bagi skuad Garuda. Di tengah persiapan yang dipimpin pelatih John Hartman, duel ini bukan sekadar laga uji coba, tetapi juga ajang mengukur kekuatan jelang turnamen besar. Menariknya, jika menilik sejarah pertemuan kedua tim, hasilnya tidak terlalu timpang. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, awal manis Indonesia atas Oman. Pertemuan awal antara Indonesia dan Oman justru menjadi momen dominasi bagi skuad Garuda. Pada era akhir 1980-an,
Indonesia tampil meyakinkan dengan 2 kemenangan beruntun di ajang Kings Cup. Kemenangan pertama terjadi pada 1987 dengan skor 2-0 berkat ketajaman Ricky Achobi, sosok striker legendaris yang menjadi tumpuan lini depan saat itu. Setahun berselang, Indonesia kembali menunjukkan superioritasnya dengan kemenangan lebih telak 3-0. Muhammad Zain Al-Haddad mencetak 2 gol, sementara Nasrul Koto menambah 1 gol untuk memastikan kemenangan. Dua hasil ini menegaskan bahwa Indonesia pernah berada di atas Oman dalam periode awal pertemuan, sekaligus menjadi fondasi kepercayaan diri dalam sejarah rivalitas kedua tim. Fakta kedua Oman berbalik unggul dalam rekor pertemuan. Setelah hampir 2 dekade tanpa pertemuan, dinamika berubah ketika kedua tim kembali bertemu pada 2007. Dalam laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Oman berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Hasil ini menjadi titik balik, di mana Oman mulai menunjukkan peningkatan kualitas yang konsisten. Secara keseluruhan, dari 5 pertemuan resmi, Oman kini unggul dengan 3 kemenangan, sementara Indonesia meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Perbedaan ini menggambarkan perkembangan Oman sebagai salah satu tim kuda hitam Asia, yang kini juga unggul dalam peringkat FIFA dibanding Indonesia. Meski begitu, selisih hasil tersebut tetap menunjukkan bahwa duel keduanya relatif kompetitif dan tidak sepenuhnya berat sebelah. Fakta ketiga pertemuan terakhir jadi alarm bagi Garuda. Laga terakhir antara Indonesia dan Oman terjadi pada 29 Mei 2021 dalam uji coba tertutup. Saat itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Oman dengan skor 1-3. Gol-gol Oman dicetak Muhsen Al-Ghassani dan 2 gol dari Khalid Al-Hajri, sementara Indonesia hanya mampu membalas lewat Evan Dimas. Hasil tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah saat menghadapi tim dengan level seperti Oman. Namun di sisi lain, pertandingan ini juga menjadi bahan evaluasi penting bagi perkembangan tim. Dengan komposisi pemain baru dan persiapan lebih matang di bawah pelatih saat ini, laga pada Juni 2026 membuka peluang untuk membalikan keadaan dan memperbaiki catatan pertemuan. Duel melawan Oman bukan sekadar uji coba biasa, tetapi momentum untuk membuktikan bahwa perkembangan timnas Indonesia berjalan ke arah yang tepat. Sejarah boleh mencatat Oman sedikit lebih unggul, tetapi sepak bola selalu memberi ruang untuk cerita baru yang tak terduga. Live RCTI malam hari. Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Timnas Cina U17 di Piala Asia U17 2026. Laga pembuka yang dinanti akhirnya tiba. Timnas Indonesia U17 bersiap mengawali perjalanan di Piala Asia U17 2026 dengan menghadapi Cina U17 dalam duel krusial yang menjadi penentu arah langkah di fase grup. Pertandingan ini bukan sekadar pembuka, tetapi juga ujian mental dan kesiapan skuad muda Garuda di panggung Asia. Di balik laga ini, ada 3 faktanya. Persiapan serius jelang laga pembuka. Fakta pertama. Timnas Indonesia U17 datang ke turnamen ini dengan intensitas persiapan yang tinggi. Skuad yang dipimpin oleh pemain seperti Mateo Baker dan Noah Pohan terlihat menjalani latihan serius di King Abdullah Sport City Training Stadium, Jeddah. Dalam unggahan resmi tim, para pemain menunjukkan fokus dan determinasi tinggi, mencerminkan ambisi besar untuk tampil maksimal di turnamen ini. Latihan keras ini bukan tanpa alasan. Laga melawan Cina U17 menjadi penentu awal yang bisa membangun kepercayaan diri tim. Dengan atmosfer kompetisi Asia yang ketat, kesiapan fisik dan mental menjadi kunci. Para pemain tampak memahami betul bahwa setiap detail latihan akan berpengaruh pada performa mereka di lapangan nanti. Jadwal padat dan tantangan grup berat. Fakta kedua. Setelah menghadapi Cina U17, perjalanan Timnas Indonesia U17 belum akan mudah. Mereka sudah ditunggu oleh Qatar pada 9 Mei 2026 dan Jepang pada 12 Mei 2026. Kedua tim tersebut dikenal memiliki kualitas tinggi di level usia muda, menjadikan grup B sebagai salah satu grup yang kompetitif. Rangkaian jadwal ini menuntut konsistensi performa. Tidak hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga manajemen stamina dan strategi. Dengan waktu jeda yang relatif singkat antar pertandingan, rotasi pemain dan kesiapan taktik akan sangat menentukan apakah Indonesia mampu bersaing hingga fase berikutnya. Target besar dan beban sejarah. Fakta ketiga. Timnas Indonesia U17 tidak datang hanya untuk meramaikan turnamen. Target yang dicanangkan cukup jelas, yakni lolos ke perempat final. Pencapaian itu akan membuka jalan menuju Piala Dunia U17 2026, sebuah panggung yang dalam 2 edisi terakhir selalu berhasil mereka capai. Namun, ada beban tersendiri yang ikut menyertai. Partisipasi di Piala Dunia U17 sebelumnya membuat ekspektasi publik meningkat. Apalagi,
Hasil uji coba terakhir melawan Arab Saudi yang berakhir dengan kekalahan 1-2 menjadi pengingat bahwa masih ada celah yang perlu diperbaiki. Kondisi ini menjadikan laga pembuka melawan Cina sebagai momen penting untuk membuktikan kesiapan sekaligus menjawab keraguan. Dengan semua latar belakang tersebut, pertandingan pada Selasa 5 Mei 2026 pukul 23.30 WIB bukan sekadar laga biasa. Ini adalah titik awal perjalanan, tempat harapan, tekanan, dan peluang bertemu dalam satu panggung yang sama. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia U17 berada di titik yang menarik antara peluang besar dan tekanan yang nyata. Persiapan yang terlihat serius memberi sinyal positif, tetapi hasil uji coba terakhir mengingatkan bahwa tim ini masih dalam proses mencari bentuk terbaik. Laga pembuka melawan Cina menjadi momen krusial untuk menguji apakah kerja keras selama latihan benar-benar bisa diterjemahkan menjadi performa yang solid di lapangan. Di sisi lain, grup yang diisi tim kuat seperti Jepang dan Qatar membuat margin kesalahan menjadi sangat tipis. Setiap pertandingan akan terasa seperti final, sehingga konsistensi dan ketenangan bermain akan jauh lebih penting dibanding sekadar semangat. Ekspektasi tinggi karena pengalaman tampil di Piala Dunia U17 sebelumnya juga bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan baik. Namun justru dalam tekanan seperti ini, karakter tim biasanya terbentuk. Jika mampu melewati laga pertama dengan hasil positif, kepercayaan diri bisa meningkat drastis dan membuka peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia U17 berada di titik yang menarik antara peluang besar dan tekanan yang nyata. Persiapan yang terlihat serius memberi sinyal positif, tetapi hasil uji coba terakhir mengingatkan bahwa tim ini masih dalam proses mencari bentuk terbaik. Laga pembuka melawan Cina menjadi momen krusial untuk menguji apakah kerja keras selama latihan benar-benar bisa diterjemahkan menjadi performa yang solid di lapangan. Di sisi lain, grup yang diisi tim kuat seperti Jepang dan Qatar membuat margin kesalahan menjadi sangat tipis. Setiap pertandingan akan terasa seperti final, sehingga konsistensi dan ketenangan bermain akan jauh lebih penting dibanding sekadar semangat. Ekspektasi tinggi karena pengalaman tampil di Piala Dunia U17 sebelumnya juga bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan baik. Namun justru dalam tekanan seperti ini, karakter tim biasanya terbentuk. Jika mampu melewati laga pertama dengan hasil positif, kepercayaan diri bisa meningkat drastis dan membuka peluang besar untuk melangkah lebih jauh.